Mari kita bahas soal TKD BUMN 2024. Jadi nanti akan ada 4 subtes. Subtes yang pertama ini adalah verbal logical reasoning. Ini ada beberapa tips dari aku cara menjawab soalnya. Kalian bisa jeda dulu untuk dibaca atau di screenshot. Kita langsung masuk ke soal. Jadi yang pertama kalian harus baca pertanyaannya. Wali Kota Padang menghadiri upacara adat di desa baru dengan menggunakan motor. Di poin kedua dan ketiga dalam cerita tersebut udah menjawab pertanyaan dalam soal ini. Maka jawabannya itu benar ya, karena pertanyaannya itu ada dalam cerita. Lanjut ke subtes yang kedua, itu adalah number sequence. Aku mau kasih tips nih teman-teman, cara ngerjainnya itu gampang banget, hanya ada 4 metode. Kita langsung aja bahas metode yang pertama. Notes ya, untuk 3 angka di kiri dan 3 angka di ujung kanan itu udah pasti benar. Jadi kita fokus cari polanya itu di ujung kanan dan di ujung kiri dulu. 48 ke 43 itu berarti dikurang 5. 43 ke 129 itu dikali 3 ya. Lanjut kita cek di ujung kiri. 8 kurang 5 itu 3. 3 kali 3 9. Jadi pastikan selalu kerjain angka dari ujung kanan. Setelah itu kalian kerjain angka di ujung kiri. Pastikan pola yang sebelah kiri itu sama dengan pola di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan itu min 5 kali 3, di sebelah kiri juga bakal dimulainya dari min 5 dikali 3. Nah, karena udah dapat polanya, kita langsung aja cross-check 5 angka di tengah ini yang mana yang salah. Dengan pola min 5 kali 3. Guys, maaf kalau misalnya suaranya berisik karena ada hujan. Kita lanjut, 9 kurang 5, jawabannya 4. Tapi di sini adalah 6. Maka jawabannya itu adalah 6 ya nanti pas di soalnya. Karena kita disuruh cari salah satu dari 5 angka ini yang salah. Tips dari aku, kalau misalnya kalian udah langsung dapat jawabannya, langsung aja lanjut ke soal selanjutnya. Jadi nggak usah ngerjain sampai akhir, karena udah pasti jawabannya benar. Oke, mari kita buktikan jawabannya. 4 kali 3, 12. 12 kurang 5, 7. 7 kali 3, 21. 21 kurang 5, 16. 16 kali 3, 48. Oke, lanjut ke metode yang kedua. Untuk cara pengerjaannya masih sama, cari yang di ujung kanan dulu, baru di ujung kiri. 15 ke 5 berarti dibagi 3. 5 ke 3 berarti dikurang 2. Lanjut, kalau misalnya kita lihat di angka di ujung kiri, itu kalau misalnya 96 dibagi 3, itu nggak mungkin jawabannya 94. Jadi kalau kalian misalnya udah coba pakai metode yang satu, nggak dapet, kalian langsung next pakai metode yang kedua yang ini ya. Perhatikan. Kalian lihat di sebelah ujung kanan itu min 2. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan itu polanya dikurang 2, udah pasti nanti sebelah kiri akan dikurang 2 juga. Dan kalau ternyata sama, berarti kalian udah masuk ke metode yang kedua. Jadi hanya di ujungnya aja ya yang sama. 94 ke 99 berarti ditambah 5. Jadi untuk mencari yang salah dari kelima angka ini, nanti kita akan menggunakan pola bagi 3 kurang 2 tambah 5. 99 bagi 3, 33. 33 kurang 2, 31 benar. Terus 31 ditambah 5 itu 36, tapi di situ 34, berarti salah. Berarti jawabannya itu 34. Kita lanjut cross check, 36 dibagi 3 itu 12, 12 dikurang 2 itu 10, 10 tambah 5, 15. Benar ya? Lanjut ke metode yang ketiga. Polanya ini kelang-kelang gitu ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi udah kelihatan pas kalian ngeliat soalnya tuh udah kelihatan ada pola ini. Jadi masing-masing angka ini tuh ditambah 1. Karena nggak ada kesalahan, jadi kita cari yang di atasnya. Nah, kalau yang ini dibagi 2, 640 dibagi 2, 320. 320 dibagi 2, 160. Tapi di situ 180 berarti salah ya. Kita lanjut cross check. 160 dibagi 2, 80. 80 dibagi 2, 40. Berarti benar ya. Jadi jawabannya adalah 180 yang salah. Lanjut metode yang keempat. Ini metodenya itu sama. Masih kita harus cari dari ujung kanan dan ujung kiri. Tapi polanya itu nggak ribet. Oke, kita coba buktikan. Min 8 ke min 11 itu berarti dikurang 3. Min 11 ke min 14 juga dikurang 3. Terus kita lihat yang di ujung kiri, 16 ke 13 dikurang 3, 13 ke 10 dikurang 3. Berarti ini polanya itu 1, yaitu dikurang 3 semua nanti sampai ke ujung. Untuk mencari dari kelima angka yang salah ini, kita kurangi 3 semuanya. 10 kurang 3, 7, tapi di sini jawabannya 8, berarti ini salah. Udah langsung ketemu nih jawabannya 8. Jadi kalau misalnya kalian udah langsung ketemu, langsung lanjut next ngerjain soal selanjutnya. Nggak perlu lagi kalian hitung sampai selesai. Karena jawabannya udah ketemu dan pasti benar. Aku percepat aja ya. 7 kurang 3, 4. 4 kurang 3, 1. 1 kurang 3, min 2. Min 2 kurang 3 itu min 5. Min 5 kurang 3, min 8.
Next, ke subtes yang ketiga, itu word classification. Jadi di sini kita disuruh cari satu kata yang berbeda dengan yang lain. Kita langsung lanjut ke soal. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lain adalah A. Melambai, menyepak, memegang, menepuk, memegang. Jawabannya itu B ya teman-teman, karena melambai, memegang, menepuk, memukul itu menggunakan tangan, tapi menyepak itu menggunakan kaki. Jadi yang paling berbeda yang tidak sama dengan yang lain itu adalah menyepak. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke subtes yang keempat, diagram reasoning. Ini gampang banget, kalian cuman harus fokus ke pertanyaannya, dia minta di pola nomor berapa. Di situ nomor 4 dan nomor 5. Tapi tanda tanyanya itu sebelah kanan. Maka kalian mengerjakannya itu, baca polanya itu dari kiri baru ke kanan. Kita mulai dari pola keempat. Pola keempat itu ada segitiga lurus, berdiri lurus, terus ada tanda panah ke kanan. Menjadi segitiganya mereng sedikit ke kiri, terus tanda panahnya itu menetap. Nah, dari soal itu kita ubah di pola keempat dulu. Jadi gambarannya dari soal pertanyaan itu kalau diubah kayak yang gambar di A itu ya. Kita lanjut lihat pola yang kelima. Sama yang kayak tadi, bacanya dari kiri, kita lihat ada segitiga kebalik, segi 4 dalamnya bunga. Menjadi segitiga kebalik tadi masih tetap, tapi yang bunganya itu jadi double. Maka jawabannya itu adalah E ya guys. Segitu aja video dari aku, thank you yang udah belajar, semoga kalian paham. Kalau misalnya belum paham, bisa komen di bawah, oke? Thank you!